Halo, di video ini saya akan memberitahu Anda apakah Anda sebaiknya upgrade ke Apple Watch Ultra 3. Dan itu adalah pertanyaan yang cukup rumit karena ada begitu banyak Apple Watch di luar sana dan tergantung pada Apple Watch apa yang sebelumnya Anda miliki. Dan saya sangat tidak menyarankan Anda untuk upgrade jika Anda sudah memiliki Apple Watch Ultra 2, meskipun memang ada beberapa perbedaan. Tentu saja ini bukan sekadar rilis ulang, karena ada koneksi satelit dan 5G, efisiensi baterai yang lebih baik, serta kecepatan pengisian daya yang lebih tinggi, dan layar yang lebih efisien dan hal-hal semacam itu. Tapi sejujurnya, jika Anda sudah memiliki Apple Watch Ultra 2 dan Anda mungkin sudah tahu harga Apple Watch Ultra 3 yang sekitar $800 di Amerika Serikat. Itu cukup mahal dan saya benar-benar tidak melihat gunanya. Tapi mungkin jika Anda akan menukar Apple Watch sebelumnya, maka itu akan menjadi pilihan yang bagus. Tapi saya benar-benar tidak melihat gunanya di sini. Saya akan menganjurkan Anda untuk upgrade jika Anda naik dari Apple Watch kelas bawah, seperti series, mungkin series 7, series 8, atau yang lebih lama, tentu saja, atau jika Anda upgrade dari seri SE, SE1 atau SE2, tapi itu juga tergantung. Karena Apple Watch Ultra 3 benar-benar hebat dan ini adalah perangkat yang sangat profesional, tapi sebaiknya Anda memutuskan apakah semua fiturnya penting bagi Anda, karena Apple Watch Ultra 3 memang perangkat yang sangat-sangat profesional dan kompleks. Jadi saya rasa sebagian besar fitur yang digunakan kebanyakan orang akan ada di series 11 atau untuk sebagian orang cukup dengan SE3 saja. Tapi jika Anda melakukan olahraga ekstrim atau jika Anda zaman orang yang suka berpetualang dan membutuhkan daya tahan baterai yang sangat besar, seperti 42 jam daya tahan baterai, dan saya tahu jika Anda misalnya punya jam tangan Garmin 42 jam itu mungkin terdengar gila karena Garmin bisa bertahan hingga 2 minggu. Tapi ini benar-benar kasus yang berbeda. Anda tahu Apple Watch bekerja dengan cara yang agak berbeda, jadi jika Anda membutuhkan Apple Watch, maka Anda harus memutuskan apakah Anda benar-benar membutuhkan Ultra 3, karena bagi kebanyakan orang, menurut saya sekitar 80% orang, Ultra 3 sebenarnya tidak diperlukan. Jika Anda berolahraga, tentu saja semua Apple Watch akan memberikan Anda statistik olahraga yang Anda butuhkan. Dan misalnya series 11 kan, tentu saja ukurannya lebih kecil dan aluminium, ada juga versi titanium. Tapi sejujurnya, jika Anda membutuhkan Apple Watch titanium untuk misalnya daya tahan yang lebih baik, maka ya Ultra 3 adalah pilihan yang tepat karena casing titanium pada series 11 sendiri harganya sangat mahal, hampir setara dengan harga Ultra 3. Jadi saya tidak akan merekomendasikan membeli titanium series 11 jika Anda sedang mempertimbangkannya, kecuali Anda memang menginginkan jam tangan yang sangat tipis, tapi saya sendiri tidak terlalu peduli dengan ketebalan jam tangan, Anda tahu. Menurut saya, memang sedikit lebih tebal daripada series 11, tapi yang penting di sini adalah baik series 11 maupun Ultra 3 sama-sama bisa mengukur ECG dan kadar oksigen darah Anda, notifikasi irama jantung tidak teratur, notifikasi detak jantung tinggi dan rendah, notifikasi hipertensi, notifikasi kebugaran jantung rendah, melacak tidur Anda, tanda-tanda vital seperti laju pernapasan, suhu tubuh, durasi tidur, sensor suhu, pelacakan siklus, dan hal-hal seperti itu. Perbedaan antara series 11 dan Ultra 3 adalah pada koneksi satelitnya, jadi jika Anda tidak memiliki koneksi seluler, Anda masih bisa melakukan SOS darurat melalui satelit. Ultra 3 juga memiliki siren. Jam ini jauh lebih tahan air. Ultra 3 tahan air hingga 100 meter, sedangkan series 11 hanya sampai 50 meter. Ultra 3 juga memiliki lebih banyak pilihan olahraga air karena series 11 hanya mendukung renang dan snorkeling, sedangkan Ultra 3 mendukung renang, snorkeling, scuba, dan olahraga air berkecepatan tinggi. Juga terdapat pengukur kedalaman, yaitu alat pengukur kedalaman air.
Pada series 11 batasnya adalah 6 meter. Pada Ultra 3 jaraknya 40 meter. Jadi jika Anda juga menyelam, akan sangat bagus jika Anda memiliki Ultra 3. Namun juga seperti semua ketahanan air itu, pada Ultra 2 sama saja. Ngomong-ngomong, ada video di saluran kami mengenai perbandingan antara Ultra 2 dan Ultra 3. Jadi jika Anda memikirkan keduanya, saya sangat menyarankan untuk menonton video itu karena Anda akan benar-benar mengerti apa perbedaan di antara keduanya. Tapi sekarang, series 11 dan Ultra 3, GPS-nya juga lebih baik di Ultra 3. Baterainya seperti yang saya bilang jauh lebih baik. Dan kira-kira itu saja. Jadi jika Anda bukan tipe orang yang suka olahraga ekstrim, maka saya akan memilih series 11. Tapi juga perlu disebutkan bahwa versi GPS, karena di series 11 Anda bisa mendapatkan GPS tanpa seluler dan harganya $400, lalu $500 untuk GPS plus seluler, dan $750 untuk ukuran besar dengan rangka titanium dan seluler, karena ada dua ukuran series 11 yaitu 46 dan 42 mm serta casing aluminium atau titanium. Dan pada Ultra 3 ukurannya selalu 49 mm yang cukup besar, dan saya sendiri tidak akan membeli jam itu karena tangan saya kecil dan benar-benar terlihat aneh di saya. Saat ini saya memakai Apple Watch SE ukuran sekitar 40 mm dan itu sudah pas untuk saya, sudah cukup. Ukuran 49 mm agak terlalu besar untuk saya, tapi jika Anda membutuhkan jam yang lebih besar, maka saya juga akan merekomendasikan Ultra 3 dan casing titanium. Jika Anda memiliki Ultra 1 dan sedang berpikir untuk upgrade ke Ultra 3, akan ada beberapa perbedaan lagi karena Ultra 3 memiliki layar yang lebih terang, notifikasi hipertensi, notifikasi sleep apnea. Tentu saja ada satelit 5G. Dan semuanya serta fitur gesture seperti double tap gesture, wrist flick gesture, Siri di perangkat, precision finding untuk iPhone, dan hal-hal seperti itu. Jadi jika Anda menginginkan fitur-fitur tersebut, maka Anda bisa upgrade, tapi saya sendiri juga tidak akan benar-benar upgrade dari Ultra 1 ke Ultra 3. Saya sudah punya Ultra 1, tapi jika saya membelinya sekarang sebagai Ultra Apple Watch pertama saya, jika saya memang membutuhkan Ultra Apple Watch, jika saya membutuhkan semua fiturnya, maka saya rasa saya akan memilih Ultra 3. Kecuali jika saya akan membeli versi bekas, karena bekas tentu saja jauh lebih murah. Dan jika saya membeli yang bekas, saya akan memilih mungkin Ultra 1 atau Ultra 2. Tapi untuk yang baru, saya rasa cukup Ultra 3 saja, karena memang sangat bagus. Dan saya rasa perbedaan harga untuk jam tangan baru tidak terlalu besar, jadi itu juga patut dicatat. Dan saya harap penjelasan saya cukup jelas. Jika Anda masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah dan saya akan menjawabnya. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.